Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih. Ini pertama kali ya saya bisa berbagi firman di tempat ini ya. Saya bersyukur, saya melihat waduh semangat ibu-ibu ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini saya diberi tema tadi khotbahnya tentang bagaimana saat badai bergelora ya. Banyak orang yang hari-hari ini memang sudah putus asa. Banyak orang yang sudah hari-hari ini sudah enggak punya pengharapan lagi. Kenapa? Karena apa yang mereka hadapi keadaan memang begitu sulit. Tapi percayalah justru di masa-masa tersulit ini kita ini bukan dibawa arahnya hancur lewat masa yang tersulit. Kita akan dibawa Tuhan naik arahnya berhasil beruntung. Amin. Makanya kalau menghadapi badai yang bergelora, jangan hidup saudara ikut bergelora. Bergeloranya ikut-ikutan panik, ikut-ikutan dunia ketakutan, depresi ya. Sampai kalau saudara cek obat depresi itu di apotek-apotek, saudara tanya itu lakunya luar biasa. Obat yang bisa buat happy, sukacita cuman sesaat. Tapi kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita sudah diberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Nah hari ini saya akan berkhotbah ya. Yuk kita buka dulu. Tadi sementara saya duduk saya lihat satu ayat yang bagus. Di 2 Tawarik 15 ayat 7. Bagaimana ketika badai hidup itu lagi bergelora. Apa yang mesti saudara lakukan sebagai anak Tuhan ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu ini apa saudara? Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagimu. Seringkali kita enggak berjalan seperti ini, waktu badai hidup kita bergelora, keuangan makin sulit, menghadapi rumah tangga yang makin rumit, vonis dokter, anak-anak yang makin berontak, kita ini enggak bisa kuatkan hati sama Tuhan. Kita justru banyak anak-anak Tuhan yang lemah hati, lemah semangat sehingga kehilangan upah di depan. Iblis itu selalu berusaha mencuri upah anak Tuhan. Banyak orang dipaksa untuk tinggal dalam badai, merenungi badainya, aduh gimana ya, gimana. Semakin kita berkata gimana, kita memikirkan pusing 7 keliling, maka kita enggak akan melihat bagaimana cara Tuhan itu sudah sediakan upah. Di balik semua hal yang buruk, Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu upahnya kita. Di balik setiap rekaan yang jahat, Allah sudah menyediakan rekaan yang baik. Itu upahnya kita. Di saat kelemahan mula, kuasaku justru menjadi sempurna. Kita sulit berpikir yang baik, yang melihat kuasa Tuhan yang besar. Yang kita pikirkan apa? Kalau hari ini siapa yang datang ke tempat ini dengan stres depresi? Tidak ada yang ngaku. Ya. Nyatanya banyak orang yang hari-hari ini jadi orang Kristen sejak lahir. Kata Bu Eli baca firman Tuhan itu perjanjian lama, perjanjian baru sudah 10 kali. Tapi yang jadi masalah saat kita menghadapi badai kita enggak bisa jadi pelaku firman. Firman ini cuma disimpan. Apa gunanya Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir sebab akulah Tuhan Allahmu. Yang kita lihat takut khawatir karena masalah kita bukan Tuhan Allah. Tuhan masalahku besar, Tuhan jawab aku lebih besar. Kita bilang lagi Tuhan hutangku ini loh Tuhan, tokoku sepi, suamiku ndak pulang Tuhan, anak-anakku makin kurang ajar Tuhan. Tuhan tetap bilangnya dengan tenang, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, ada upah karena aku yang menyediakan semua yang terbaik di depan. Amin. Nah
kita lompat di Mazmur. Yuk kita belajar hari ini. Gimana Bu Eri caranya supaya bisa menguatkan hati di tengah badai bergelora, bisa tidak lemah semangat ketika badai itu makin besar Bu Eli. Kita belajar bagaimana Mazmur 142 ayat 4 terlebih dahulu. Ya, saya berusaha merangkum, ini ayat-ayat yang saya simpan waktu saya mengalami keadaan yang sulit. Waktu saya sulitnya luar biasa, saya itu belajar firman dan setiap kali Tuhan datang dalam hidup saya, dia selalu beri firman yang tepat. Dan saya tahu firman itu Allah sendiri ya. Banyak orang tanya, Bu Eli, gimana caranya dengar suara Tuhan? Bu Eli kok bisa? Saya bilang saya juga bukan audible, bukan gini, hai anakku, nah itu saya lari saudara, enggak. Tapi waktu saya susah, saya hanya seorang diri sama Tuhan, saya berdoa, saya itu cuma bilang gini, Tuhan saya enggak tahu apa yang mesti saya perbuat. Saya ngalami titik yang hancur saudara, di tahun-tahun berapa tahun yang lalu saya ngalami di mana saya belum tahu apa sih rencana Tuhan di balik kehancuran saya. Saya masih belum tahu kalau bakal saya jadi hamba Tuhan. Karena itu enggak pernah dalam pemikiran saya. Kenapa? Karena saya enggak pernah sekolah Alkitab, baca firman Tuhan aja on off. Dibilang bisa berdoa yang enggak bisa, suruh ngomong lagi bicara di depan, saya seorang yang gagap. Boro-boro mikir jadi hamba Tuhan, sudah enggak punya pikiran sama sekali. Yang saya pikirkan kenapa ya Tuhan ini kalau mau pulihkan rumah tangga saya kan cuman balik telapak tangan. Tuhan buat suami saya kembali, mungkin stroke atau dan lain sebagainya, Tuhan punya banyak cara. Tapi kayaknya Tuhan itu enggak bela hidup saya, malah saya dibiarkan badai rumah tangga saya makin bergelora. Bahkan saya sudah teriak seperti Rasul Paulus, ambil duri dalam daging saya Tuhan. Ambil Tuhan, saya sudah tidak kuat Tuhan dengan duri dalam daging terlalu berat. Tapi Tuhan tidak pernah ambil duri dalam daging, dia cuma berkata buat hidup saya, cukup Eli kasih karuniaku. Itu jawaban Tuhan, bukannya suami tambah baik, badainya tambah besar. Jawaban Tuhan cuma berkata cukup kasih karuniaku. Hari ini engkau tidak mengerti kenapa aku izinkan engkau mengalami badai yang besar. Kelak engkau akan mengerti. Dan hari ini saya mengerti. Ternyata di balik badai yang bergelora ada upah dan tujuan besar Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Amin. Kalau enggak bisa jadi hamba Tuhan, gimana coba? Enggak sekolah Alkitab. Dulu saya seorang ibu rumah tangga yang bodoh, ya sekarang pinter saudara. Dulu bodoh, sekarang pinter. Kalau enggak pinter enggak bisa khotbah saudara ya. Yuk buka Mazmur 142 ayat 4. Ketika semangatku, nah ini waktu saya sedih, saya bilang ini aduh Tuhan saya enggak kuat. Tiba-tiba ini yang Tuhan datang dalam hidup saya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, ternyata engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Jadi waktu saya baca firman ini, saya cuman bilang gini, Tuhan, saya benar-benar capek Tuhan. Saya menghadapi badai rumah tangga yang begitu besar, itu membuat harusnya standarnya anak Tuhan tuh kuatkan hati, jangan lemah semangatmu. Tapi karena masalah saya tidak selesai-selesai, saya fokus dengan keadaan rumah tangga saya, membuat saya hari itu semangat saya mulai lesu. Saya mulai putus asa, kehilangan pengharapan. Tapi ketika saya baca firman ini, Tuhan itu berbicara. Tuhan bilang gini, Eli, aku sudah tahu jalan hidupmu. Kalaupun engkau harus menempuh jalan yang makin sulit, makin sesak, dan kau berkata sakitnya makin luar biasa, itu bukan tanpa tujuan.
Apa yang hari ini orang ngerekakan yang jahat, pasang jerat atas hidup rumah tanggamu, aku tetap tahu jalan itu harus engkau tempuh. Karena di balik jerat yang buruk nanti engkau akan lihat rekaanku yang baik itu terjadi dalam hidup rumah tanggamu termasuk seisi rumahmu. Hari itu saya cuma bilang gini, iya Tuhan, saya nggak bisa lihat di depan itu seperti apa. Tapi hari itu ketika Tuhan berbicara lewat firman-Nya, lanjut lagi Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 ayat 17. Ayat-ayat yang selalu saya simpan-simpan itu ayat peneguhan Tuhan buat saya, itu saya simpan saudara. Bagaimana ketika Tuhan berbicara, saya selalu bilang gini, oke Tuhan, saya enggak melihat hari esok saya. Tapi yang saya tahu, saya percaya, kalau Tuhan yang suruh saya menempuh, hari itu saya bilang sama Tuhan, tolong topang saya kasih kekuatan. Kalau saya harus melewati rumah tangga, saya harus dihancurkan di mana itu menghancurkan harga diri saya, menghancurkan ego saya. Lanjutkan prosesmu, dan ayat ini muncul lagi Yesaya 48 ayat 17. Kita baca sama-sama. Jadi saudara yang datang ke tempat ini jangan takut. Kita memang gak bisa lihat hari yang ke depannya. Tapi di tengah badai yang bergelora, siang ini Tuhan sudah berkata, aku tahu jalan hidupmu. Kalaupun engkau harus menempuh jalan, kuatkan hati, jangan lemah semangatmu. Karena di balik jalan yang kau tempuh, engkau akan menikmati upah yang besar, yang tidak sebanding dengan rasa sakit, penderitaan dan kerugiannya. Beginilah firman Tuhan Allah penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi keuntungan, faedah ya. Yang menuntun engkau di jalan, diulangi lagi, yang harus kau tempuh. Kira-kira ibu-ibu, waktu saya teriak, Tuhan tolong, tolong. Jangan sampai sudah nikah siri, punya anak, itu paling saya takutkan. Saya sudah puasa saudara, 40 hari. Saya panggil tim doa untuk setiap hari penyembahan. Untuk memerangi supaya wanita ini tidak melancarkan serangan fajarnya. Untuk dia berhasil untuk punya anak dari suami saya. Setiap hari kita berdoa peperangan, saya bilang gini, tutup kandungannya Tuhan, tutup kandungannya. Tapi ketika hari itu saya mengerti firman, hari itu saya kecewa. Setelah saya menyembah Tuhan 40 hari, dilanjutkan lagi peperangan. Saya dengar wanita dengan suami saya hamil saudara. Saya kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini sudah tim loh Tuhan, ini bawa tim, bukan saya berdoa sendiri. Kita penyembahan katanya 2-3 orang sepakat berkumpul meminta apapun Tuhan. Engkau hadir, engkau dengar, buktinya mana? Tapi waktu saya baca ayat ini, Tuhan bilang gini, Eli, engkau walaupun penyembahanmu, pelayananmu, uangmu, kebaikanmu, gak bisa mengubah keputusanku untuk tetap engkau harus menempuh jalan di mana aku sedang hajar engkau untuk memberi faedah. Wow. Hari itu saya mulai, istilahnya orang Jawa bilang gini, legowo, ikhlas. Kenapa? Ada firman, Tuhan bilang gini, gak ada satu orang pun sekalipun engkau panggil nabi yang bisa bernubuat untuk hidupmu, kalau aku sudah menetapkan engkau harus menempuh. Engkau harus melewati proses. Suamimu bukan hanya sekedar selingkuh biasa. Selingkuh sampai kawin siri punya anak. Dan ketika itu saya bilang, ya sudah Tuhan, anak satu cukup ya, cukup Tuhan. Ini sudah aib Tuhan, cukup Tuhan. Kalau memang ini yang harus saya tempuh Tuhan, tolong skenarionya jangan diperpanjang, tersanjung 1, tersanjung 2. Tuhan tolong, makin saya minta makin terjadi.
Yang saya bilang, please tolong Tuhan, jangan. Saudara tahu, 3 bulan setelah melahirkan, saya dengar wanita ini hamil lagi, saudara. Pingsan enggak, saudara? Saya cuma bilang ini, Tuhan, adik saya pengen punya anak, Tuhan. Bayi tabung aja berapa kali gagal. Lah ini Tuhan kok diperlancar serangan fajarnya, Tuhan. Coba Tuhan. Jujur kalau enggak ada firman ini, saya marah. Saya tidak akan mau lagi pelayanan bersama Tuhan. Saya bilang gini, enggak ada gunanya, percuma, sia-sia. Tapi lihat ayat berikutnya, ayat ini hadir lagi, kita buka. Yesaya 49 ayat 4. Makanya ibu-ibu yang hari ini lagi bergelora, lagi lemah hati, lemah semangat. Jangan sampai upahmu dicuri oleh iblis. Saya hari ini bersyukur Tuhan tidak jawab saya. Duri dalam daging cepat dijawab. Kalau enggak, saya enggak jadi hamba Tuhan. Waktu 3 tahun mungkin dipulihkan 4 tahun. Saya punya target 5 tahun dipulihkan. Saya bilang gini, Tuhan, saya main sinetron 5 tahun aja. Sudah Tuhan, cukup. Sudah ya. Jangan lagi dilanjutkan, enggak kuat Tuhan, enggak kuat tuh sakitnya di sana sini Tuhan, kayak keset Tuhan. Tapi buktinya sekarang sudah 13 tahun lebih, saya ya tetap jadi manusia. Saya juga enggak error, malah Tuhan bawa hidup saya terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan di situ saya bilang ini, aduh untung kalau Tuhan jawab hidup saya cepat 5 tahun. Saya enggak jadi hamba Tuhan. Mungkin kalau dipanggil Bu Lisda untuk pelayanan di sini, saya akan bilang ini, sorry saya lagi menikmati honeymoon. Saya lagi menikmati kebahagiaan saya. Kenapa saya mau hari ini berkorban melayani? Ya tadi saya pesawat saya jam 6, harus bangun jam 4. Setiap kali saya pelayanan karena saya menghemat waktu, saya enggak mau nginap saudara. Karena saya tahu saya enggak perlu nginap kalau saya bisa pulang langsung PP ya. Pulang pergi. Saya percaya bahwa kalau saya punya hati hari ini buat Tuhan, itu karena salah satu proses. Nah kita baca berikutnya. Tetapi aku berkata, ini yang saya ucapkan waktu itu. Aku telah bersusah-susah dengan percuma. Percuma Tuhan, percuma. Saya doa 40 hari, saya doa berlutut, saya melayani Tuhan. Orang lain pulih, saya makin bonyok. Lihat ya. Dengan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia tidak berguna. Sering kali kita pakai kata-kata ini. Kita bilang gini, percuma. Percuma, enggak ada gunanya. Semuanya ya sia-sia ikut Tuhan. Itu susah-susah, percuma, sia-sia, enggak ada gunanya. Berapa kali iblis juga sering pakai kata-kata ini. Percuma, sia-sia, tidak ada gunanya. Kamu berdoa, kamu baca firman, kamu menyembah Tuhan, kamu melayani Tuhan. Hasilnya apa? Saya diintimidasi iblis, buktinya suamimu tambah parah. Buktinya musuhmu makin gemuk segar. Kamu yang makin diinjak-injak, wanita itu makin gemuk segar, dimanja-manja, disayang suamimu. Suamimu sendiri lihat kalau di rumah, lihat dirimu kayak lihat siapa. Iya ya Tuhan, kalau lihat saya kayak lihat setan loh Tuhan. Benar-benar kayak lihat musuh Tuhan. Kayak hidup saya sudah tidak punya harga diri sebagai istri. Iblis mulai berkata gini, hidupmu tidak berguna, hidupmu sudah tidak punya nilai di mata suamimu. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, ingat ya, hidupmu bukan ditentukan apa kata orang, hidupmu berguna, mulia, dan aku sangat mengasihimu. Itu sudah lebih dari cukup. Nah lihat kata-kata berikutnya. Hari ini kalau iblis lagi mengintimidasi kata-kata percuma, sia-sia, tidak berguna. Saudara katakan ini, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Itu tadi, kalau kita hari ini kuatkan hati, tidak lemah semangat, maka yang namanya upah, hakmu itu sudah dijamin. Apa yang jadi hakmu? Saya bilang ini, apa yang menjadi orang jahat rekakan yang jahat?
saya berkata sama Tuhan, saya percaya. Kalau hak saya dijamin, upah saya dijamin, tidak ada kerugian sedikit pun. Suatu kali pasti semuanya akan dipulihkan indah pada waktunya. Itu upah kita. Buka 3 hal saudara. Ya, jadi hari ini jangan sampai kalau badai itu bergelora makin sulit, saudara ikut terpuruk. Tetap katakan, enggak, aku mau menguatkan hatiku, enggak lihat masalah, enggak lihat rekeningku, enggak lihat usahaku yang sepi. Aku mau menguatkan hati karena aku punya iman kepada Tuhan, sumber di atas sumber kehidupanku, yang sudah tahu jalan hidupku. Kalaupun aku harus menempuh jalan yang tidak enak, jalan yang sulit, yang susah, aku tetap percaya bahwa ini ada upah dan hakku sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Yuk buka PowerPoint-nya 3 hal. Yang pertama hari ini kalau di saat badai bergelora, saudara, yang pertama yaitu Tuhan itu sudah mengetahui jalan hidup saudara. Tenang aja. Walaupun musuhmu gemuk, segar, ya bisa beria-ria di atas penderitaanmu, mungkin uangmu dibawa kabur orang, orangnya tambah gemuk, hidupmu tambah menderita. Ada seorang ibu yang kasihan waktu itu konseling sama saya. Dia itu punya teman baik, saking percaya sama temennya. Suatu kali temennya itu terjerat hutang. Ya, dia bilang gini, kamu bisa bantu aku enggak? Caranya gimana? Aku sendiri hidup ya pas-pasan, enggak punya uang lebih, ya gini aja. Aku enggak punya rumah, kamu punya rumah. Bisa enggak sertifikatmu, kamu pergi ke bank, ya. Kamu minta hutang kredit, uangnya kasih ke saya, nanti bunganya tiap bulan saya yang angsur. Karena rasa belas kasihan lihat teman ibu ini tidak berpikir panjang karena dia baik. Singkat cerita dia taruh surat rumahnya di mana di bank ya. Dan ketika dia taruh surat rumahnya di bank, itu dia bilang gini, Bu, bulan pertama dia bayar bunganya lancar. Bulan kedua lancar, Bu. Bulan ketiga 4, 5, 6. Sampai setengah tahun mendekati 1 tahun, Bu. Di situ mulai enggak lancar, lama-lama enggak terbayar dan akhirnya dia kabur. Sekarang pihak bank itu lagi menuntut saya untuk membayar dan sudah berapa bulan karena saya enggak punya uang untuk membayar angsuran plus bunganya, rumah saya terancam digadaikan. Sudah mau dilelang bank. Saya cuma bilang gini, Bu, dia bilang saya itu sakit hati, Bu, sama teman saya. Dia kurang ajar, enggak punya rasa kasihan sama saya, enggak tahu. Saya cuma bilang gini, Bu, jaga hati. Ibu pasti Tuhan bela, percaya Bu, kuatkan hati ibu, jangan lihat teman nanti makin sakit hati, ibu tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu merekakan yang baik di balik rekaan yang jahat. Singkat cerita, ibu ini menjalani hidup, dia tetap melepaskan pengampunan dan dia bilang gini, aneh ya Bu, sampai pada titik berapa tahun rumah itu enggak bisa terjual dan terlelang. Dan singkat cerita enggak tahu berapa tahun kemudian dia mengabari Tuhan berikan dia berkat dari orang yang tinggal di daerah. Sekarang ibu ini punya rumah tinggal di Jakarta. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kadang-kadang kita enggak ngerti, memang Tuhan kalau memberi jalan yang harus ditempuh, itu pasti jalannya sempit sesak. Enggak mungkin jalan lebar, jalannya iblis ya. Tapi kalau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang benar, itu jalannya pasti sempit, tapi dia tahu jalan hidup. Dan hari ini jangan takut. Iblis berkata, sia-sia, percuma, enggak berguna, doamu mana? Doamu tidak ada hasilnya, malah usahamu tambah sepi, suamimu tambah parah, anak-anakmu tambah parah, dan sebagainya, dan sebagainya. Katakan siang ini, aku tetap percaya di depan Tuhan sudah sediakan yang namanya jaminan akan janji Tuhan dan upah orang benar itu disediakan buat anak cucu. Amin. Jadi kalau badai bergelora jangan ikut panik.
Ya, kalau makin panik, makin tergulung badai. Tapi kalau kita hari ini tidak panik, kita tetap kuatkan hati, jangan lemah semangat, maka engkau akan melihat bukannya tergulung badai, di balik badai ada upah dan jaminan hak yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Yuk kita lihat satu persatu ya, karena waktunya jalan terus. Kita buka sekilas bagaimana kalau yang pertama, Tuhan itu mengetahui jalan hidup kita ya. Kita buka PowerPoint-nya aja ya, bagaimana kita buka dulu PowerPoint-nya. Yang pertama kita percaya kalau di Tuhan itu sudah mengetahui jalan hidup kita, maka kita tahu Tuhan, jalan yang harus ditempuh enggak enak ya. Saya menempuh jalan itu sakitnya luar biasa ya. Punya anak 1, punya anak 2, bahkan setelah itu suami saya setelah punya anak 2 banyak dituntut oleh wanita itu untuk tidak tidur di rumah. Jadi waktu wanita ini punya anak 2, itu hak saya semakin dicuri. Di mana wanita itu cuma memberi waktu buat suami saya hanya makan sejenak di rumah. Setelah itu tidur harus sama-sama dia enggak izinkan suami saya untuk tidur di rumah. Jadi lucunya kalau kita makan satu, ya karena saya mendisiplin, saya enggak pernah tegur suami saya dengan hal dosanya. Saya mulai belajar bisu, budek, buta. Saya mulai belajar 3B ya, karena ini memang bukan dari saya sendiri. Kalau saudara baca di Mazmur 38 ayat 16 sampai 17, itu ayatnya sudah jelas, 13 sampai 16 kalau enggak salah. Di situ saya mulai belajar. Jadi kalau kita habis makan malam sama anak-anak di rumah, suami saya bilang gini, bye-bye, Dedi balik pulang rumah dulu ya. Anak saya gini, mami, rumahnya Dedi itu di mana toh mami? Lah kok kita benar-benar hari pertama, hari kedua itu aneh. Tiap kali selesai makan dia pamit sama kita, bye, Dedi balik rumah dulu ya. Setiap hari seperti itu saudara. Dan saya harus siap menjalani keadaan seperti itu, saya harus terima suami saya apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya karena saya tahu Tuhan itu bekerja di balik layar, bukan saya yang bekerja. Ketika saya budek bisu buta, saya sedang tiarap, tapi ada kekuatan Tuhan yang muncul yang menghadapi suami saya. Tangkap ya saudara. Jadi ibu-ibu jangan takut kalau sudah mulai tiarap, orang pasti bilang gini, bodoh, kamu nanti kalau terlalu banyak bisu, kamu makin jadi keset, it's okay. Mereka tidak pernah tahu saat kita tiarap yang muncul adalah kekuatan Tuhan. Hari ini percayalah, kekuatan manusia dengan kekuatan Tuhan hebat mana. Kalau saudara yang berperang dengan saudara cerewet, saudara menghakimi, terus berarti saudara yang berperang, nanti Tuhannya diam. Tapi kalau saudara diam, bisu, buta, budek, Tuhan yang akan berperang. Jadi hari itu saya dipilih sama Tuhan, kamu mau diem, aku yang kerja, atau kamu yang kerja, aku yang diam. Hari itu saya bilang Tuhan, saya lebih baik saya yang diem, Tuhan yang kerja. Kalau Tuhan yang bekerja, suami saya bukan tobat kumat, tapi suatu kali kalau tobat dia akan tobat hebat jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya melihat loh, cara kerja Tuhan ajaib enggak hari ini buat suami saya. Suami saya itu ateis, benci Kristen. 15 tahun jadi suami yang baik, saya bercucuran air mata supaya dia terima Yesus. Itu semua dimentahkan, pendeta datang diusir. Setiap kali dengar suara orang menginjili dia bilang gini, kamu jangan macam-macam. Jangan bawa pendeta sama saya. Itu semua dimentahkan, tapi lewat proses ketika saya tiarap. Saya tahu bahwa iman saya berkata suami saya akan jadi orang yang hebat. Bukan tobat umat, dia lagi sekolah Alkitab. Saudara tahu, kalau suami saya hari ini bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara tahu, cara Tuhan membawa dia ketemu Juru Selamat. 3 kali suami saya didatangi Tuhan Yesus sendiri. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan keren enggak? Butuh enggak otak saya untuk buat suami saya bertobat? Enggak. Dia bisa punya cara sendiri, dia bisa punya waktu sendiri untuk bawa suami saya kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Yang berikutnya lihat ya, arah hidup kita, walaupun jalanmu hari ini bercucuran air mata, ndak enak punya anak 1, 2, arahnya pasti dibawa berhasil, beruntung. Saudara catat aja cepat supaya nanti cepat selesai ya, supaya kita tahu bahwa kita ini arah hidupnya walaupun bercucuran air mata, pulangnya pasti bersorak-sorak. Gak mungkin orang benar yang sudah totalitas sama Tuhan pulangnya bonyok terus. Oh enggak ada dalam sejarah, enggak ada. Kalau saudara bercucuran air mata sampai mati saudara terus ngalami keadaan yang sulit, satu pintu enggak membuka banyak pintu, itu yang salah jalani proses. Saya walaupun satu pintu ditutup tapi banyak pintu yang Tuhan buka. Termasuk kalau saudara lihat hari ini pelayanan yang saya gembalakan, saya juga tidak pernah mimpi orang yang bodoh dari dulunya bodoh tidak bisa apa-apa, dipilih Tuhan jadi gembala di kota besar. Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang, Malang. Kira-kira hidup saya kalau benar-benar nggak ditopang hikmatnya Tuhan, oh nggak mungkin. Makanya Tuhan bilang gini, jalan yang kamu tempuh dengan suamimu sampai punya 2 anak, dengan hasil hari ini, sebanding enggak? Enggak sebanding. Saya bisa lihat suami saya berterima Yesus, itu yang paling saya pergumulkan 15 tahun. Saya tidak pernah melihat suami saya berdoa. Hari itu ketika saya melihat suami saya berdoa, dia bisa sujud. Saya bilang gini, aduh Tuhan, ini yang saya impikan melihat seorang suami yang bisa kenal siapa juru selamat. Dan saya melihat 3 anak saya, ya waktu anak saya hidup saya masih baik-baik, saya punya anak 1 yang paling besar, itu anak yang paling dimanja. Ini anak yang kerasnya, manjanya sulit diatur. Tapi hari ini puji Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ya, justru anak yang paling keras, ini anak yang sekolah Alkitab. Anak yang lulus summa cum laude, anak yang hari ini sudah nikah, Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Dan tahun ini juga saya punya cucu, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan itu gak pernah loh membuat perjalanan hidup anak Tuhan sekalipun bonyok di awal. Tapi gak ada yang dibuatnya buntung, gak ada saudara. Tenang aja Bu Eli, makin besar kerugiannya, makin besar untungnya. Tangkap saudara, makin besar prosesmu, makin besar upah yang Tuhan sediakan, hakmu dikembalikan. Saudara tahu? Dulu saya 13 tahun yang lalu, saya ini seorang wanita yang gak bisa apa-apa, gak kerja. Dan saya sering kali bersaksi, saya itu gak punya aset atas nama saya. Saking bodohnya saya, polosnya saya karena saya lihat suami yang baik. Tiap kali dia mau belikan saya aset, saya tolak. Saya bilang gak perlu, saya butuh perlindunganmu, saya menikah dengan kamu, saya gak butuh uangmu, yang penting kamu perhatikan saya dengan 3 anak saya. Jujur, waktu 13 tahun lalu, itu saya itu di posisi 0. Gak bisa apa-apa, gak punya aset apa-apa. Saudara bisa bayangin ketakutan saya, badai yang bergelora makin parah. Dengan makin punya 2 anak, makin gak tidur di rumah. Orang dunia bilang gini, hati-hati kamu. Kamu kalau sudah ditinggal suamimu, kamu punya apa? Kamu bisa apa? Iblis tiap hari mengintimidasi saya seperti itu. Rasanya bilang gini, mati aja Tuhan. Jujur, banyak orang kalau bunuh diri enggak nyalain. Hari itu kalau dihadapkan dengan realita kemampuan saya, iblis bilang kamu mati aja, mati aja. Saya bilang gini, saya bisa apa Tuhan? Tapi waktu saya konsisten menghidupi firman di Yesaya yang tadi saya bahas itu saudara catat. Saya konsisten menghidupi firman hari demi hari. Dan sampai hari ini pun saya tidak pernah bekerja. Tapi satu mujizat yang Tuhan nyatakan. Apa yang hilang di tahun-tahun lalu. Tuhan kembalikan hari ini lipat-lipat buat orang benar. Itu yang membuat saya kagum dengan cara Tuhan. Yang berikutnya pemulihannya pasti indah karena itu janji Tuhan. Ya, segala sesuatu dibuat indah pada waktunya. Kalau sekarang belum indah berarti belum waktunya Tuhan.
Amin. Nggak usah dipaksa. Tuhan tetap punya kapasitas. Dulu saya suka paksa waktunya Tuhan. Tuhan cuman ingatkan gini, Eli, orang kalau main sinetron 100 episode sama yang 10, pilih yang mana kamu? Oh ya 100, upahnya kali 100. Lah kamu kok cepet-cepet minta cepet-cepet, kenapa? Lah kalaupun kamu bermain dalam sinetron kerajaan surga, di mana kamu jadi peran utamanya, mau 10 tahun, 13 tahun, 14 tahun, upahnya itu dikali 14. Orang yang pulih 2 tahun ya sudah biarin. Tapi kamu udah usah ngiri, berarti aku suka dengan totalitas bagaimana kamu menjalani hari-hari bersama dengan aku. Wow, GR saya. Berarti Tuhan suka dengan respon saya. Tuhan bilang ini terus lanjutkan. Dan ketiga, yaitu ujungnya itu selalu kebaikan. Saudara tangkap ya, arah hidupnya jelas. Pemulihannya jelas. Ujung-ujungnya jelas. Jadi saudara takut apa? Jalani hidup di tengah badai bergelora. Punya alasan enggak takut? Kalau semuanya sudah tahu jelas arah hidupmu, yaitu beruntung, berhasil, semua indah, ujungnya jelas. Saudara perlu takut hari ini saat badai bergelora? Ya sudah, kalau ini memang jalan yang harus saya tempuh sebagai orang benar Tuhan, aku tetap percaya bahwa Tuhan pasti lihat ujung-ujungnya, pasti berbicara upah dan hakmu akan dikembalikan Tuhan karena Dia tidak mau berhutang. Yang berikutnya, 8 menit sudahan ya. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan jamin hak orang benar. Yesaya 31 ayat 5 ya. Yesaya 31 ayat 5. Seperti burung berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah. Jadi hari ini di tengah badai bergelora, jangan panik. Kuatkan hati, jangan lemah semangatmu, karena Tuhan itu saya dulu bayangin gini, Tuhan di tengah suami saya enggak tidur rumah, punya anak 2, engkau tetap sebagai burung yang berkepak-kepak. Tuhan bilang gini, aku bukan diam, tapi aku tetap sebagai bapak seperti seorang burung yang berkepak-kepak, engkau itu aman dalam kepakku. Dan firman ini berkata gini, Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya melindungi, menyelamatkan, memelihara, dan ini luar biasanya, menjauhkan dari celaka. Jadi artinya badai bergelora ada celaka enggak pada akhirnya? Enggak akan. Buka PowerPoint. Hari ini pastikan di tengah badai yang bergelora, kuatkan hati, jangan lemah semangatmu, karena di tengah badai dia tetap seperti seekor burung yang berkepak-kepak, dan kita tidak pernah akan jauh dari kepak-kepak. Dia tetap melindungi saudara, ini yang Tuhan akan lakukan. Buka 3 hal, bagaimana Tuhan itu menjamin hak orang benar. Hari ini percayalah Tuhan akan melindungi saudara, itu jelas. Tuhan memelihara kita di masa sukar, dunia lagi krisis. Tapi kalau kita dilindungi, dipelihara dan kita dijauhkan dari celaka, percayalah semuanya akan berlalu dengan sesuatu yang terbaik. Engkau tidak akan pernah meminta-minta walaupun hidup sulit. Saya belajar buat hidup saya jadi orang benar, dan saya buktikan ketika saya tahu setiap keadaan yang buruk Tuhan tetap melindungi, memelihara saya dan anak-anak. Dan sampai hari ini saya sudah melihat 3 anak saya juga sudah sekolah selesai. Ya, satu persatu Tuhan sudah kasih, ya doakan mungkin tahun depan juga kalau saya diizinkan Tuhan saya akan mantu lagi ya. Saya percaya bahwa satu persatu Tuhan itu sudah bukakan jalan yang luar biasa, yang tidak pernah saya pikir. Dan Tuhan tuh kasih jodoh buat anak-anak saya juga yang terbaik saudara. Sampai mertua aja juga yang terbaik ya. Saya sampai bilang gini, Tuhan itu keren kalau nyediakan jaminan hak buat orang benar. Yang berikutnya, yang terakhir, pemain musik boleh segera maju ke depan ya. Bagaimana Tuhan jamin upah kita? Nah buka Yesaya 66 ayat 12 sampai 13.
Yesaya 66 ayat 12 sampai 13. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mengalirkan kepadanya keselamatan dari seperti sungai, kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Saudara percaya, upah daripada orang benar itu selalu keselamatan. Bagaimana Tuhan akan mengalirkan kekayaan. Dan lihat apa yang firman Tuhan katakan, kamu akan menyusuh, akan digendong dan dibelai-belai di pangkuan berikutnya. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Tadi bayangin Tuhan seperti burung, kita ada di kepak sayapnya. Hari ini kalau Tuhan sudah sediakan upah orang benar, dia seperti seorang ibu yang selalu melindungi. Buka satu ayat, Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Pemain musik boleh, saya sudah selesai poin yang terakhir. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan, apa saudara, melupakan bayinya, seorang ibu yang baik, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Berikutnya 16, lihatlah aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Percayalah, kita semua sudah disediakan upah. Kenapa? Karena kita punya seorang ibu. Buka PowerPoint-nya, 3 hal. Pulang dari tempat ini, yuk kita tidak perlu takut. Kita aman di kepak sayapnya Tuhan. Kita aman, Tuhan itu seperti seorang ibu yang tidak pernah lupa saudara dan saya. Dan ini yang akan diberikan. Sesungguhnya hari ini, apa yang Tuhan sudah sediakan upahnya, dia akan mengalirkan keselamatan, kekayaan. Dia sebagai seorang ibu yang mengalirkan penghiburan, di mana engkau disusui, digendong, dibelai-belai, bahkan Tuhan mengalirkan kasih sayangnya. Kita ada di hatinya Tuhan, di telapak tangannya Tuhan, di dalam pemandangan matanya Tuhan 24 jam. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita percaya, yuk bangkit berdiri, 3 hal waktunya ya. Kita hari ini jangan takut siapa yang lagi ngalami badai yang bergelora. Mungkin itu keuangan, mungkin itu kesehatanmu, mungkin itu rumah tangga, mungkin engkau bergumul tentang anak-anak hari ini, tidak perlu takut. Kalaupun kita sudah berdoa, berpuasa, keadaan tidak bertambah baik, pastikan tetap kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena Tuhan sudah tahu jalan hidup saudara di depan. Dia tetap sudah sediakan upah, dia sudah sediakan hak yang pasti buat orang benar. Tidak akan orang benar ditinggalkan, dilupakan. Saudara tahu, saudara di mata Tuhan, saudara ada di tangannya Tuhan, saudara itu ada di hatinya Tuhan, tidak mungkin dilupakan. Kalaupun suamimu, dulu saya nangis-nangis, Tuhan suami saya lupa. Tuhan bilang, aku tidak lupa. Suamimu bisa melupakan engkau, tapi aku seorang ibu yang tidak bakal lupa kamu, Eli Kurniawati. Bukankah kasihku lebih dari cukup? Kalaupun kasih suamimu tidak perhatikan, kamu tidak usah lebay. Kasihku lebih dari cukup. Nanti aku yang pelihara anak-anakmu, walaupun kau bilang gini, aku tidak kerja loh Tuhan. Tidak bisa apa-apa Tuhan, gimana? Bukti Tuhan pelihara sampai hari ini lebih dari cukup. Oh lebih, kelimpahan malah. Itu cara Tuhan yang dahsyat. Bukan kuat gagah saya bisa melayani Tuhan hari ini. Bukan kuat gagah saya bisa lihat anak-anak lulus summa cum laude. Anak-anak bisa sekolah Alkitab, diterima sekolah terbaik, menikah dapat jodoh terbaik. Oh bukan kuat gagah saya. Siapa saya? Hari ini kalau Tuhan bisa pakai saya jadi hamba Tuhan, itu enggak sekolah Alkitab. Saya bisa dikenal sebagai seorang ibu yang sering khotbah di YouTube di mana-mana. Saya bisa tulis buku renungan harian selama 8 tahun, 9 tahun saya tidak pernah berhenti. Dan waktu buku ini dibagikan di penjara, banyak orang bertobat baca buku saya. Itu sebabnya saudara yang tengah menghadapi badai yang bergelora, yuk siang ini bayangkan kita mau berdoa, dia sebagai Bapak.
Dia sebagai bapak yang sedang kepakkan sayap. Dia sebagai ibu yang tidak pernah lupa akan bayinya, bahkan dia selalu memberi penghiburan buat saudara dan saya. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau nyanyi satu lagu. Saudara datang sama Tuhan, tidak usah lihat badaimu yang besar. Pandang wajah Tuhan, engkau aman di tengah kepak-kepak sayapnya. Pikul dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat Angkat tangan saudara, katakan Tuhan, badai boleh bergelora, tapi aku tidak akan pernah lemah hati, tidak akan pernah lemah semangat. Aku tahu Kau sudah sediakan upah, hak jaminan buat orang benar di depan. Itu tidak akan pernah hilang. Apa yang Tuhan sudah sediakan selalu yang terbaik. Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini, yang tadinya datang dengan banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, depresi, karena mereka lagi menghadapi badai yang bergelora Tuhan. Badai yang begitu besar lagi menghantam bahtera rumah tangga, keuangan, kesehatan anak-anak. Kami percaya firman ini menjadi peneguhan buat kami. Kalau kami harus melewati badai demi badai yang bergelora Tuhan, kami percaya Tuhan di tengah badai kami tetap melihat tuntunan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa di jalan yang harus kami tempuh, walaupun itu sakitnya luar biasa, jalan ini tetap jalan yang terbaik. Kami tetap percaya Engkau sudah jamin yang namanya upah, hak daripada orang benar. Di depan kami akan melihat kemenangan yang luar biasa. Arah hidup kami pasti berhasil, beruntung. Arah hidup kami hari ini pemulihannya pasti indah. Bahkan ujung-ujungnya kami melihat kebaikan Tuhan itu terjadi. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap pergumulan kami, setiap anak-anak-Mu Engkau sudah dengar, Engkau sudah jawab, Engkau sudah beri jalan keluar yang terbaik. Kami pulang, kami diubahkan. Berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja GBI Eklesia ini Tuhan, Kau tambahkan jiwa-jiwa. Berkati Pak Hengkiso, Rifana Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja secara luar biasa. Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ya, salam dari UEBI Karanganyar. Pekerjaannya pemilik toko gorden di Tanah Abang,
sudah dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan saya lebih banyak di rumah sejak saya mengalami cancer ya. Dan pelayanan, dan satu lagi juga saya coach healthy lifestyle. Kenapa saya terjun di sini? Karena saya tahu pola hidup sehat itu sangat penting. Ya, jadi saya mau jangan ada yang ngalami seperti saya. Ya, karena kalau kita tetap jaga, kalau kita kena sakit, ya enggak apa-apa. Tapi paling tidak kita punya tanggung jawab untuk pola hidup sehat dan itu investasi kita sampai masa tua kita. Amin ya saudara, setuju ya? Oke, dan pelayanan saya ketua bidang wanita dan lansia. Jadi bukan ketua tapi kabit ya, jadi kepala bagiannya untuk wanita dewasa. Nah saudara, bukan ini ya, saya nggak ada apa-apanya ya. Dan saudara kalau saudara ulang tahun ya, kan suka tuh sekarang model-model sekarang disurprisein ya. Bener nggak, siapa yang kalau malam ulang tahun pernah disurprisein? Wih, seneng ya, dibawain kue. Tahu saudara, saya pas tanggal 19 Mei 2019, Tuhan kasih saya surprise. Saya ketika di toilet, ya saya mengalami beberapa kali itu tetesan darah setelah buang BAB. Dan saya tuh udah nggak pernah ngerasain sakit, cuman saya lihat tetesan. Cuman saya bingung, kenapa ini? Lalu agak jorok sedikit, maaf ya saudara. Dan Tuhan kasih saya hikmat, saya raba ke dalam anus saya masukkan tangan saya. Nggak pernah dilakukan, nggak pernah kepikiran. Dan saya dapatkan benjolan di dekat anus saya. Dan saya takut, wah ini jangan-jangan wasir ya. Wasir di dalam, karena saya raba-raba nggak ada yang sakit. Tidak pernah merasakan sakit sama sekali. Nah setelah itu, karena waktu itu saya boleh bilang jam 11, 18 tuh jam 11-an, sampai saya bilang sama anak saya, anak saya yang perempuan, Mami ngalamin, dokter Mi katanya. Saya bilang malam ini, waktu itu malam Minggu. Saya bilang nanti aja deh hari Minggu, nanti kalau udah itu ya. Dan hari Selasanya saya langsung ke UGD ya. Enggak ngerasain sakit, cuman penasaran. Dan ketika saya masuk rumah sakit, dokter cuma bilang, Ibu jangan pulang dulu ya Bu, besok kita kolonoskopi katanya. Udah. Terus dokter tuh bilang sama anak saya nggak tahu, Mami kamu ini ada kena cancer. Ya mereka udah takut, saya masih tenang-tenang. Akhirnya besoknya saya di kolonoskopi dan hasilnya keluar. Di situ dikatakan cancer ganas gitu ya. Nah saya masih tenang-tenang aja saudara, diambil biopsi 10 hari kemudian keluar hasilnya, dokter tanya, Ibu tahu nggak Ibu sakitnya apa? Tahu dok, cancer ganas. Nah saudara, waktu ketika saya dengar cancer cuma S1, ya kok saya? Orang saya sering dengar, sakit cancer, kok saya? Jujur waktu saat itu saya masih dalam keadaan limbung. Kalau orang bilang kayaknya rasanya nggak percaya. Sampai sekarang pun saya masih nggak percaya saudara. Beneran, sampai saya bilang bener nggak sih kemarin saya itu kena cancer gitu ya. Nggak percaya bener ya. Dan yang paling syok adalah pasti suami ya. Suami pikir wah saya cepat-cepat jadi duda deh gitu ya. Dan anak-anak saya juga syok. Cuma mereka nggak pernah tampilin ketakutan mereka. Nah ketika dokter tanya, Ibu nggak takut? Saya bilang dok, saya nggak takut sama kansernya. Saya takut kalau saya mesti pakai kantong BAB di perut saya. Karena dibilang saya harus tutup anusnya dan harus pakai kantong kolostom di perut ya. Dan itu buat saya itu sesuatu yang menjijikan. Ya saya berdoa, saudara, kalau orang lagi sakit, itu ditanya ada iman enggak? Itu bisa kira-kira jawab ada imannya enggak kira saudara? Kayaknya imannya kayak rasa terbang gitu ya, udah ngambang. Tapi satu hal saudara,
Tuhan tuh nggak berikan saya keputusasaan. Nggak tahu saudara ya, rasanya di situ malah Tuhan tuh rasanya gini loh, saya begitu percaya bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu jamin hidup saya. Saya nggak pernah kepikiran saya bakalan mati, tapi saya pikir ya paling ujung-ujungnya mati gitu ya. Nah, perjalanan waktu saya dalam waktu singkat saya dioperasi, dan setelah operasi terjadi masalah. Ya. Perut saya bekas jahitannya dari atas ke bawah itu infeksi, dan ke rumah sakit dokternya itu nggak pernah sekalipun melihat. Saya bilang, dok lihat dong bagian perawatan luka. Ya di Darmais dipencet-pencet saudara, luka menanah, pencet-pencet, habis gitu dikasih obat. Setiap 2 hari ke dokter, setiap pagi dan sore dilakukan seperti itu. Kalau saya kasih lihat gambarnya pasti ngeri. Itu yang dilakukan. Nah, ketika dalam keadaan sakit seperti itu rasanya sedih banget. Ya, sedih banget. Tapi beruntung saya punya keluarga yang baik, punya anak-anak yang baik, dan punya teman-teman yang baik. Yang mengunjungi saya, yang berdoa buat saya sangat banyak. Ya, bersyukur saya punya lingkungan atau komunitas yang baik, baik di gereja, teman-teman, bahkan di WBI Eklesia saya punya teman Moicen. Moicen datang ke rumah saya, saudara, bawa bingkisan ya Moicen ya. Kalau nggak salah sama Mary ya. Sama Ibu Sil juga ya. Sama Ibu Sil ya, iya. Dan bersyukur ya saudara, di tengah-tengah keadaan terpuruk Tuhan itu menolong saya. Satu janji Tuhan yang selalu saya pegang itu adalah, tolong dibuka ya. Ini loh saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertamu, sebab gadamu dan tongkatmu yang itu menghibur aku. Saudara, saya mengalami jadi infeksi itu, dan sehingga saya harus waktunya udah kemoterapi dan tidak bisa dilakukan, katanya mesti disinar. Saya pikir kalau disinar kapan kelarnya. Saya memutuskan, keluarga memutuskan untuk pergi ke Penang. Di Penang itu saya mengalami perawatan pertama, operasi lagi, bongkar jahitan. Udah bongkar jahitan dibuka, lalu setiap hari seperti dibuat lobang got gitu ya, tiap hari mesti dibersihkan selama 1 minggu, lalu setelah itu ditutup lagi. Sakit nggak kira-kira saudara? Sakit banget, lebih sakit daripada melahirkan. Dari sakit, lebih sakit dari operasi sesar biasa, sakit banget. Kenapa bisa kuat? Itu tadi, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Ya, saya ngalami kekelaman, ketakutan. Kemoterapi saudara, saya pikir mula-mulanya 6 kali. Karena dokter saya itu bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia. Jadi salah persepsi. Saya pikir 6 kali, ternyata dia bilang paketnya itu 6 paket. Ya udah, waktu hari yang ke-6 saya umumin satu gereja, saya terakhir kemoterapinya. Ya karena menderita banget kemoterapinya ya. Nah tapi begitu saya datang terakhir ke-6, dia bilang nanti yang ke-7 bulan, saya setiap 2 minggu. Saya nangis saudara. Saya bilang, dok bukannya udah selesai? Enggak katanya, itu harus 12 kali. Aduh luar biasa. Karena setiap 2 minggu sekali saya harus ke Penang, kemonya biasa saya ambil waktu, hari kedua itu saya kemo, hari ketiga saya pulang. Karena 24 jam dari setelah kemo saya akan diare. Saudara bisa bayangkan saya nggak pernah lepas dari pampers itu sekitar, baru bisa lepas pampers itu sekitar 2 tahun atau setahun lebih lah ya. Itu selalu diare. Diarenya nggak kira-kira saudara, saya sampai tarik tempat tidur saya itu deket WC. Itu nggak tahan, lari nggak keburu saudara. Ya begitu sulit. Jadi saya nangis itu bukan karena apa-apa, tapi karena dampak dari kemo itu ya. Dan itu saya alami. Dan ketika saya lagi udah susah begitu ya, dia duduk di WC baru jalan balik lagi. Aduh saya bilang tuh papi nggak kuat papi, tapi itu Tommy suami saya bilang,
kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Dan bersyukur saudara, 12 kali sudah lewat dan puji Tuhan kali terakhir, jadi akhir Desember terakhir kemoterapi dan Januari dinyatakan sembuh sampai sekarang. Haleluya. Saya melakukan tes check up mula-mula 3 bulan, lalu setengah tahun, lalu setiap tahun, dan nanti bulan 7 saya harus. Jadi saudara, saya sebut sini survivor ya. Survivor tuh bertahan hidup ya, bertahan hidup sampai sudah 5 tahun. Karena kalau cancer itu enggak dibilang sembuh total, tapi bertahan hidup sampai sekarang. Itu saya percaya, mengingatkan saya betapa Tuhan sayang saya. Tadi Pastor Eli bilang bahwa kita dibentuk ada badai ya, ada badai. Saudara, kalau tadi badai rumah tangga, kalau kali ini Tuhan ingat kita badai penyakit. Ya, nggak punya uang saudara, nggak punya asuransi yang kesehatan. Itu bagaimana bisa melewati? Utang kartu kreditnya banyak saudara. Sampai sekarang pun masih berasa ya, berasa dampaknya itu riak-riak gelombangnya. Itu masih berasa saudara. Tapi sekalipun aku dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara, mungkin saudara lagi ngalami seperti saya. Ingat, Tuhan gak pernah tinggalin, ya, walaupun gelap, gak lihat jalan keluar, gak tahu bagaimana caranya, udah kalau Pak Saudara bilang udah nerongsor aja ya, udah tiarap ya. Bahkan mungkin gak ada lagi yang bisa menghibur saudara. Waktu ke dan situ saya baca Alkitab pun gak kepengen. Doa pun gak kepengen, ngapa-ngapain gak kepengen. Baca, nonton drama drakor pun gak kepengen. Coba bayangin saudara. Kalau mungkin bisa nonton drakor masih enak nunggu waktu. Ini gak kepengen semuanya, WhatsApp gak kepengen. Saya gak tahu waktu itu kepengennya apa, saya gak tahu. Makan gak kepengen. Udah seperti, tapi yang satu gak pernah putus harap sama Tuhan. Itu yang menjadikan kekuatan. Saudara jangan takut. Saudara kalau sekarang lagi lemah karena sakit penyakit, percaya, berserah. Ya, ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Dan firman Tuhan katakan persoalan-persoalan kita itu persoalan-persoalan yang biasa. Enggak melebihi kekuatan kita. Itu aja Tuhan memberkati dan saya harap saudara terberkati. Dan juga mungkin kalau saudara ada yang punya teman atau saudara yang mengalami, boleh nanti tanya-tanya saya mengenai pengobatan kanker, karena saya juga membantu sekarang yayasan kanker di Surabaya juga saya bukan bantu tapi lebih kepada informasi aja ya. Sahabat orang sakit saya juga terlibat dalam bukan pelayanannya khusus tapi saya support di sana. Dan terima kasih buat Moichan, buat Ibu Silvani, buat jemaat WBI Eklesia yang selalu berdoa buat walaupun mungkin enggak sebut namanya tapi buat orang-orang yang sakit di Semanan, saya kebagian juga ya saudara. Nah terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lisda untuk kesempatannya. Haleluya, amin.